memilih jalan kebebasan untuk hidup merdeka sebagai manusia. Saya berevolusi kesadaran mulai dari kesadaran beragama. Kenapa? Karena tradisi pola didik orang tua di Indonesia memang seperti itu. Anaknya pasti akan diarahkan atau bahkan dipaksa untuk memilih agama tertentu sesuai agama yang dianut orang tuanya, tanpa diberikan kesempatan untuk memilih dari berbagai agama atau kepercayaan lain melalui akal sehat mereka sendiri. Bahkan pemaksaan itu pun sering diikuti oleh berbagai macam ancaman, baik ancaman sosial maupun ancaman akhirat. Silakan lihat video saya tentang para orang tua mendidik anaknya tentang agama. Namun setelah mengalami diri menjadi seorang agamis yang dulu sempat menjadi agak ekstrim kanan, akhirnya menyadari kalau apa yang saya yakini ini rasanya ada yang salah. Saya pelan-pelan mulai sadar kalau ada yang salah dengan pilihan ini. Semakin saya taat beragama, semakin merasa diri menjadi yang terbaik dan eksklusif. Semakin merasa paling berhak atas surga. Semakin tidak menerima perbedaan dan merasa yang berbeda itu adalah salah. Lihat konten saya ketika seseorang mulai jenuh beragama. Apakah salah? Setelah sadar, maka mulailah saya berganti haluan menjadi seorang agnostik. Agnostik adalah percaya adanya sang sumber, tapi tidak lagi percaya pada doktrin-doktrin agama, terutama yang tidak masuk akal sehat, dan mengajari kita untuk saling bermusuhan. Lihat juga video saya tentang ateis dan agnostik, adalah proses kembali ke fitrah manusia. Dan dari agnostik inilah kemudian mulai berpikir untuk mencari apa sesungguhnya makna dari hidup yang saya jalani ini. Hingga pada akhirnya menemukan ajaran spiritualis yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang dulu tidak pernah bisa terjawab, baik saat menjadi seorang agamis maupun ketika menjadi seorang agnostik. Ketika saya mendalami jalan spiritual, saya menemukan sebuah kebebasan dari paksaan, beban, dan ketakutan apapun. Pada saat dulu mengikuti ajaran agama, saya harus mengikuti serangkaian peraturan demi peraturan yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka akan berdosa dan masuk neraka. Itu saja yang diulang-ulang sepanjang waktu. Belum lagi tekanan sosial. Tekanan sosial masyarakat lainnya. Kalau tidak mau melakukan ritual di tempat ibadah, akan menjadi omongan orang se-RT. Lihat juga video saya tentang jadi apa sesungguhnya perbedaan mendasar antara spiritual dan agama. Dalam agama, semuanya serba harus, semuanya serba wajib, tidak ada pilihan. Karena harus, maka memunculkan konsekuensi melakukannya secara terpaksa. Padahal keterpaksaan adalah awal yang buruk dalam melakukan apapun. Karena kewajiban
maka memunculkan konsekuensi beban, di mana saya tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau wajib melakukannya. Kalau tidak, maka akan berdosa. Padahal hidup dengan merasa terbebani ini adalah hidup yang penuh penderitaan. Jadi hidup saya setiap saat isinya kebanyakan hanya menjalani tekanan keterpaksaan dan proses pengumpulan dosa. Lalu kalau dosanya sudah bertumpuk, maka siap-siaplah untuk masuk neraka yang siksaannya sangat pedih. Itulah pengalaman saya pribadi saat berada di kesadaran beragama. Belum lagi jika kita sudah bicara tentang larangan. Ada banyak sekali larangan, dan sepertinya semakin saya taat, semakin banyak larangan yang diberlakukan. Mulai dari larangan yang masuk akal, tidak masuk akal, sampai yang sangat tidak masuk akal. Semua aturan, perintah dan larangan itu katanya datang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi jika saya melanggar sedikit saja, konsekuensinya adalah dosa dan sanksinya adalah hukuman yang sangat pedih. Entah itu dicambuk atau dibakar di neraka. Jadi wajar saja kalau orang tua kita dulu mendidik kita dengan cara yang sama, dengan cara yang dilakukan Tuhannya pada manusia, yang isinya adalah perintah dan larangan, yang kalau dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Meskipun hukuman orang tua jauh lebih ringan, tidak sampai dibakar seperti hukuman yang diberikan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang di akhirat kelak. Ketika saya menapaki jalan spiritual, saya tidak lagi menemukan adanya perintah dan larangan. Yang ada hanya hukum sebab akibat, atau hukum tabur tuai, atau hukum karma pala. Hukum ini berlaku pada siapa saja, baik penganut ajaran spiritual, penganut semua agama, juga para agnostik dan ateis. Jadi ini adalah hukuman universal. Ini hukum universal yang berlaku pada semua manusia tanpa terkecuali, apakah dia beragama atau ateis. Lihat juga video saya tentang penjelasan lengkap hukum karma pala. Lanjut ke part 2 ya guys. Salam Rahayu.